Silakan. Oke, good. Oke, now pertanyaannya adalah kalau kita sudah percaya pada Kristus, lalu kita berbuat dosa, lalu kita mati, apakah kita masih diselamatkan? Apakah keselamatan itu harus masih tetap ada? Begitu, Pak? Iya, Pak. Benar. Oke, pertanyaan pertama nih, ya sebelum kita masuk kepada yang lain, kenapa kita orang Kristen harus bisa berbuat dosa lagi? Kenapa? Karena Roh Kudus belum ada lagi dalam kehidupan kita, ya. Belum dipilih Roh. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, pertobatan kita itu dipertanyakan. Itu nomor satu. Sedangkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, barang siapa yang tetap ada di dalam dia, tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayat 6. Tapi barang siapa yang tetap berbuat dosa, ia tidak melihat, bahkan tidak mengenal dia. Itu jelas. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena apa? Waktu Yesus berkata, pada saat dia datang kedua kali, dia bilang, aku tidak mengenal kamu. Apakah artinya Yesus tidak mau mengenal kita? Bukan, ternyata kitanya yang tidak mau mengenal dia. Ya. Dikatakan orang yang tetap berbuat dosa, ia tidak melihat, bahkan tidak mengenal dia. Itu jelas. Statement yang paling jelas. Betul? Ya. Banyak sekali orang Kristen mengajarkan keselamatan itu sekali dan selama-lamanya tidak bisa hilang. Ya? Benar. Kita buka Yeskiel. Ibu tolong Bu, buka Bu. Yeskiel 18 enggak, 18 tentang si iblis. Iya 18 coba 18. Siapa yang berbuat baik? Yeskiel 18, saya buka. Betul. Saya manusia bertanggung jawab. Ayat 18 coba lihat. Ke bawah. Ayat? Stop. 18 ya. 19 lihat nih ya. Sebentar, ke bawah lagi. Ke bawah lagi terus. Nah ini. Lihat ya. Ayat 23, 24. Lihat. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya alias berbuat dosa. Ayat 24, Bu. Ayat 24. Jikalau orang benar berbalik, ini kita bicara orang benar, ini orang Kristen yang sudah percaya Yesus ya. Dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Itu pertanyaannya, apakah ia akan selamat? Dijawab, segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus apa? Ia harus mati. Karena apa? Karena dia bertobat setia dan karena dosa yang dilakukannya. Nah, itu. Jadi kalau kita bilang, kalau kita percaya Yesus dalam Roma 10 tadi, bahwa dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan, lalu kita berbuat dosa, dipertanyakan apakah kita benar-benar bertobat, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan. Itu jadi pertanyaan. Banyak orang Kristen membuat Yesus itu jadi karcis dunia fantasi. Masuk dunia fantasi, beli karcis 50.000, maling, copet, jambret, penjina, penipu, perampok, koruptor, masuk, beli ada karcis. Apakah dunia kerajaan surga seperti begitu? Orang modal Yesus Kristus, hidupnya penjina, hidupnya rampok, koruptor, maling, jambret, copet, bisa masuk? Nggak bisa. I don't think so. Nah, itu jawab sendiri Bapak. Jadi Bapak bertanya sendiri, saya kasih arahan, Bapak jawab sendiri. Jadi tidak ada keselamatan pada orang-orang yang tetap berbuat dosa. Dan jelas dikatakan Bapak, bila ia tetap berbuat dosa, ia tidak melihat, bahkan tidak mengenal Allah. Dia. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Udah paham Pak. Sama-sama. Ya siap. Yang lain, pertanyaan yang lain. Ya. Jadi bukan Yesus yang tidak mau mengenal kita. Kita yang tidak mau mengenal dia. Caranya gimana kalau kita tidak mau mengenal dia? Dengan terus berbuat dosa. Makanya orang Kristen punya satu penyakit, tiap kali berdoa, Tuhan ampuni dosa saya. Betul Pak ya? Minta doanya, Tuhan ampuni dosa saya mulu. Tiap kali minta ampuni dosa. Yesus di kayu salib buat apa? Buat dosa kita 100%. Sekarang doanya, ampuni dosa saya. Jadi nggak make sense. Maka oleh karena itu, Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami, ampunilah segala kesalahan. Artinya apa? Apa itu kesalahan? Kesalahan dan dosa itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Salah itu contoh. Hari ini saya nggak mau ke gereja. Nah, itu salah. Contohnya, Yunus disuruh pergi ke sana, dia pergi ke Niniwe. itu salah. Ya, itu bukan dosa, itu salah.
Dosa itu cuma ada 10 kategori. 1, ada Allah lain. 2, menyebut nama Tuhan sembarangan. Nomor 3, membuat patung. Nomor 4, tidak menghormati hari Sabat. Yang kelima, tidak menghormati orang tua. Yang keenam, selalu mencuri, selalu membunuh, selalu berzina, selalu berdusta, dan selalu mengingini. 10 dosa. Ini Yes. kalau 10-10-nya dijalankan dengan baik, tidak ada satupun yang dilanggar, kita tidak berbuat dosa. Pertanyaannya, ada nggak orang-orang yang tidak berbuat dosa? Banyak. Kita buka Roma 5. Roma 5 ayat 14. Ya, Roma 5 ayat 14, Bu, tolong. Habis ini Irentono langsung dibaptis. ya, terus. Nanti ada yang nanya begini. Akhirnya habis. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka, yang tidak Tidak berbuat berdosa. dosa. Pertanyaannya, contoh di Alkitab, orang-orang yang tidak berbuat dosa siapa saja? Nomor 1 paling gampang, Habel. Habel 1 Yohanes 3 ayat 16, 1-3-12 dikatakan, bukan, perbuatannya benar. Perbuatannya benar. Itu Habel, 1 Yohanes 3:12. Lalu siapa lagi? Nuh. Kain itu mah anak setan. Bedanya. Nuh. Kenapa jadi diselamatkan? Karena Nuh orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan. Siapa lagi? Henok. Dia bergaul dengan Allah. Siapa lagi? Ayub. Hidup benar di zaman. Tidakkah kau perhatikan hambaku Ayub. yang begitu saleh dan menjauhi kejahatan? Hidupnya benar. Siapa lagi? Siapa lagi? Semua nabi. Ya saya, Yeremia, Habakuk, Obadya, semua itu semua hidupnya benar. Jadi ada orang-orang yang tidak berdosa. Ada. Lalu pertanyaannya, kalau ada orang yang tidak berdosa, bagaimana caranya kita jadi berdosa? Betul? Kenapa kita sudah berbuat dosa? Itu pertanyaan. Apa yang membuat kita jadi jatuh dalam dosa? Dalam doktrin kekristenan sampai hari ini mengatakan kita lahir orang berdosa. Kita lahir orang berdosa. Satu-satunya ayat mengatakan kita lahir orang berdosa adalah Mazmur. Mazmur 59. Dalam kandungan ibuku aku sudah dikandung dalam dosa. Padahal artinya bukan itu. Orang yang sama yang menulis buku Mazmur ini 139. Daud, Mazmur 139 ayat 13-14 dikatakan di dalam kandungan ibuku aku ditenun oleh Tuhan. Apakah mungkin Tuhan merajut manusia dalam dosa? Kalau memang Tuhan merajut manusia dalam dosa, Tuhan yang bikin masalah. Betul. Dia raja masalah. Udah gitu dia bikin solusinya Yesus Kristus. Konyol. Jadi kita tuh lahir kudus. Ada di ayatnya? Buka Bu, Yeremia 1. Ya, Yeremia 1 Ayat 4, ayat 5. ayat 4. Yeremia 1. Nomor togel. Nggak ada. Nomor togel. Nomor togel keluar bentar lagi. Ayo tolong Bu. Yeremia 1. Ayat berapa, Pak? Yeremia 1 ayat yang ke bawah 4 kali. Nomornya surga Yeremia 3. Nah, itu dia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Jadi sebelum kita keluar dari kita sudah kudus. Jadi artinya apa? Artinya apa kalau aku dikandung dalam ibuku dalam dosa? Artinya apa? Artinya Roma 6 ayat 23. 6 ayat 23 mengatakan maut, kematian. Jadi kita semua ini mewariskan kematian, bukan dosa. Kematian. Mau hidupnya kudus kek, mau hidupnya suci kek, mau penjahat kek, mau ateis, semua pasti mati. Itu yang kita wariskan dari Adam. Oke? Artinya Roma 6 ayat 23, setiap orang pasti mengalami kematian. Apa arti kita dikandung dalam dosa? Artinya kita dikandung di dalam kematian. Kita pernah dengar kan, ibu-ibu yang hamil mati bayinya di dalam perut. Itu maksud dari Daud. Banyak orang nggak ngerti, main hajar aja. Oleh karena itu, kenapa
kita dikatakan kita lahir orang berdosa, dosalah menjadi teman hidup kita. Tapi mulai hari ini kalau punya anak, punya cucu, katakan kepada mereka, kamu kudus. Sehingga kekudusanlah yang hidup dalam hidup mereka. Yes. Mereka takut. Anak-anak pasti tahu. Ya. Kamu kudus Kudus kita karena Tuhan, dipisahkan. karena Tuhan yang Dikhususkan. Saya punya goal adalah kita membentuk sebuah komunitas yang hidupnya adalah kekudusan. Seperti yang dikatakan oleh Paulus. Kalau ada kita dalam hal ini, ada kekudusan dalam hidup kita. Lalu ada ragi ini harus dibuang. Bahkan dikatakan dikasih ke setan. Artinya bukan dilempar ke setan, tapi dikasih ke dominionnya setan. Nggak mungkin orang-orang kudus ini berhubungan dengan setan. Jadi orang kudus ini domininya ada orang kekudusan, orang yang jahat ini domininya si setan. Itu maksudnya. Kira-kira gitu ya. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia bisa jatuh dalam dosa kalau gitu? Jawab firman Tuhan, Yakobus 1:14. Udah nggak ada yang lain. Silakan buka Bu, Yakobus 1:14. Dia terbuat keinginan. Setiap orang dicobai oleh Keinginan. keinginannya sendiri. Jadi Adam dan Hawa. Sejak lahir semua manusia. Jadi Keinginan. Adam dan Hawa tanpa setan pun dia bisa jatuh. Ingat itu. Karena Yakobus tahu sekali. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Namun, ayat 2-nya Bu. Ayat 15, 14, 15. Oh, kebanyakan sudah. Aqua ini danau. Ini ngomongnya bisa tambah panjang ini. Ya, lihat 14, 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya kalau hanya cuman pikir-pikir doang, tanpa dilakukan, dia tidak membuahi dosa. Tapi apabila keinginan itu telah dibuahi, dia melahirkan dosa. Jadi artinya dosa adalah pelanggaran hukum Allah atau pelanggaran perintah Tuhan. 1 Yohanes 3:4 ya. Jadi kita harus tahu dulu itu. Jadi manusia itu bisa jatuh dalam dosa karena dia mempunyai keinginan. Tapi kalau keinginan itu bisa dikuasai, keinginan itu tidak akan melahirkan dosa. Ya, apabila dosa itu sudah matang, artinya apa? Dilakukan terus-menerus, ulang, yang melahirkan maut. Itu menjawab pertanyaan dari Bapak Megan tadi, apakah keselamatan akan hilang? Yes, hilang. Karena apa? Karena dosa yang dilakukan berulang-ulang itu akan melahirkan maut. Itu jelas Pak ayatnya. Ya. Oke, Pak. Pak, apalagi Pak, apakah kita juga mewarisi dosa dari Adam, Pak? Tidak, mana ada ayatnya? Coba kasih satu ayat, satu aja. Kalau kita mewarisi dosa dari Adam. Tapi setiap kita dengar khotbah, karena kita orang berdosa itu karena kita mewarisi dosa dari Itu Adam. Karena gereja bacanya salah. Dan kalau saya tanya ayatnya di mana, satu-satunya ayat yang memberikan itu, buka Roma 5 ayat 12. Lima, 12, 13, 14. Coba Pak Megan baca Roma 5. Gini dalam Roma 5 ayat 12, coba baca. Bu, ayo tuh. 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Yang menjalar ke semua orang itu dosa atau maut? Dosa. Yang menjalar itu dosa atau maut? Maut. Maut. Hah? Maut. Maut. Kenapa kita dibilang dosa? Alkitab menjelaskan yang menjalar kepada semua orang itu maut, bukan dosa. Tapi kita wariskan. Oke, kita baca lagi 14. 14 baca Pak. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Juga jadi yang berkuasa, stop. Yang berkuasa maut atau dosa? Maut. Maut. Kenapa disebut dosa? Benar ya. Ini ayat satu-satunya yang menunjukkan manusia itu mewarisi dosa dari Adam. Ini loh. Tapi bacanya salah. Oh yes. Bukan dosa, tapi maut. Yang menjalar maut, yang diwariskan maut.
Kenapa disebut dosa? Mau dijual supermarketnya ini. Jelas Pak ya? Ya, jelas Pak, jelas Pak. Maka dari itu doktrin itu jahat sekali. Selama ini saya dengarnya seperti itu Pak. Semua pengkhotbah Oh, bukan nyatakan Bapak doang yang dengar Pak. Seluruh orang Kristen taunya itu Pak. Semua orang Kristen taunya kita ini orang berdosa, kita ini mewarisi dosa. dosa. Betul. Sekarang saya kasih tahu ayatnya salah baca. Mau coba? Setuju ya? Setuju. Siap Pak. Makasih Pak pencerahannya. Yang gampang-gampang aja, jangan yang sulit-sulit. Ini Pak Yos udah siap bolak-balik di belakang saya, dia mau nanya nih, banyak pertanyaan. Silakan Pak Yos. Pak Yos silakan. Pak Anpal, silakan Pak Anpal. Atau siapa lagi yang lain, Anpal, boleh. silakan. Pak, tadi sore Pak ya, saya masuk Gimana, Pak? Zoom. Tadi sore saya kan ikutin Zoom ya, seperti Ya. biasa. Ini mereka lagi sibuk-sibuknya bahas mengenai perbedaan antara mukjizat dan kasih karunia. Ada yang bilang Perbedaan? sama, ada yang bilang beda gitu. Mungkin Pak Hendrik bisa sedikit penjelasan perbedaan Perbedaan antara mukjizat dan kasih karunia. ya beda sekali Pak. Beda sekali ya. bahasanya udah beda. Ya, sebab satu orang mengatakan sama, ya mukjizat karunia, kasih karunia itu kan sama saja, sama dengan mukjizat saya itu semua mukjizat dari Tuhan. Gitu. Jadi semuanya pada ikut percaya. Korban. Tanya dulu Pak. Kalau banyak gini orang-orang Kristen itu suka ngomong yang aneh-aneh. Tanya definisinya apa? Mujizat definisinya apa? Kasih karunia definisinya apa? Itu yang gampang. Kalau mujizat definisinya misalnya ABC, lalu kasih karunia definisinya adalah ABC, berarti sama. Tapi kalau mujizat bilangnya ABC, lalu kasih karunia bilangnya CDE, ya beda. Gitu aja Pak. Nggak usah pusing-pusing sama orang kayak begini. Iya. Terlalu bingung. Apakah Yesus pada saat dia memberikan mujizat 5 roti dan 2 ikan disebut karena kasih karunia Kristus dia merubah air menjadi anggur, karena kasih karunia Kristus dia menyembuhkan orang buta, begitu? Bukan mujizat yang terjadi. Yesus menyembuhkan orang, itulah mujizat yang pertama yang Ikan. yang ikan air menjadi air. Katakan mujizat yang pertama, bukan kasih karunia yang pertama. Itu aja sudah beda. Kasih karunia cuma jas Di Yohanes 2. satu kali. Betul nggak Pak? Iya, ya, setuju sekali. Ya, Kalau kita Kayaknya pergi, Pak Hendrik, Ya Pak. kayaknya kalau kasih karunia itu menjurus ke keselamatan kita. Jadi harusnya kita yang berdosa, yang mewarisi maut itu masuk ke dalam neraka, tetapi karena kasih karunia Allah kita diselamatkan gitu. Ya udah. Itu nilainya 100 Pak. Kan Pak. berbeda. Kasih karunia kan dari akar kata karis. kasih Karunia kan Bahasa apanya tuh? Bahasa Indonesianya atau bahasa apa? ya, bahasa Indonesia. Karis. Saya nggak tahu, coba pelan-pelan. Kosa katanya maksudnya rootnya. Dari bahasa Indonesia. Kasih karunia itu kalau bahasa Inggris disebut grace. Ya, grace. Grace itu dari gracia. Gracia. Terima kasih. Betul. Grace, Baik. grace. Ya. Pak Hendrik, mohon diratifikasi. Hati-hati. Bagaimana Pak Anpal? Monyet Pak Anfal. ya kalau seandainya Pak ya ada orang sakit, ya, sedangkan dokter memvonis sudah pasti mati, gitu. Jadi tidak ada obat yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi dia akhirnya sembuh, Pak. Apakah itu suatu mujizat? Apa kasih karunia, Pak? Kalau ada orang mau mati, saya panggil Pak Freddy. Doa pelepasan. Ya itu gini, dokter bilang dia pasti mati, tapi dia akhirnya hidup gitu Pak. Sembuh. Sembuh. Sembuh dan hidup. Sembuh dan hidup. Ya, apakah itu masuk mukjizat? Apa masuk kasih karunia? SK-nya belum keluar tuh Pak. SK-nya belum keluar.
Kalau saya bilang mujizat nanti pada ribut. Orang yang harusnya mati nggak jadi mati. Orang yang tadinya mati hidup kembali. Itu kata orang. Orang yang tadinya buta bisa melihat. Orang yang tadinya telinganya budak bisa dengar. Itu disebut kasih karunia atau mujizat? Mujizat, Pak. Ya sudah, jawab sendiri kan. Betul. Itu baru betul. Ya sudah. Jadi kalau orang tadinya mestinya mati nggak jadi mati, berarti mujizat, kan gampang kan? Kasih karunia cuma sekali. Ya. Betul. Dan tadi Pak Herman sudah menjelaskan kasih karunia itu lebih pada keselamatan kita. Kita ini bisa diselamatkan karena kasih karunia. Hanya satu kali. Bukan karena mujizat Tuhan. Oh, Tuhan memberikan mujizat supaya kita selamat. Oh, Tuhan memberikan mujizat supaya kita selamat. Seluruh dunia selamat. Ya, gampang aja. Tanpa bahasa Inggris. Apa? Kalau perkawinan di Kana itu mujizat apa kasih karunia, Pak? Mujizat, Bukan, Pak, ya? itu mujizat. Jelas. Mujizat. Itu, Ya. ayatnya jelas kok mengatakan itu mujizat pertama. Ya. Tapi di sini tidak ada menyebut kata mujizat, Pak. Ada. Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Mana mujizatnya, Pak? Sebentar. Di ayat mana yang bilang mujizat pertama kali dilakukan di mana? Ayat Yohanes 2 ayat 11, Pak. Oh gitu ya sebenarnya. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, tidak menyebut ini. Dan lagian, Pak ya, Yesus ketika merubah air jadi anggur, dia tidak mengucapkan kata-kata apa ya, bin salabim, tidak ada, hanya menyuruh aja. Oke, gini aja Pak, baca jangan situ. Kita baca ini ya. Kita baca di kita baca di Markus, tanda-tanda orang Ya. percaya. di mana? Dia kan sang. banyak sih kalimatnya. Coba buka Matius 13:54. Atau gini deh, Matius 13:58. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Betul? Betul ya Pak ya? Betul Pak Anfal? Iya, iya. Jadi, Yesus melakukan mujizat-mujizat, bukan memberikan kasih karunia. Kasih karunia itu lebih ke arah yang Pak Herman katakan, keselamatan. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kasih karunia satu kali, tapi yang paling terbaik. Kalimat sekali diselamatkan tetap diselamatkan itu nggak ada ayatnya. Kalau Itu buatan John Calvin. Ya, dan itu Calvinis. Itu buatan John Calvin, buatan manusia. Ada lagi yang lain? Di kitab Injil Markus, Pak ya, di sana dikatakan tanda-tanda orang percaya. Kalau ada tanda-tanda orang percaya, berarti ada tanda-tanda orang yang tidak percaya. Gimana? Betul. Itu, Oh gampang, mari kita buka 1 Yohanes 3. Yang gampang aja, 1 Yohanes 3 ayat berapa ya? Bentar, 1 Yohanes 3 ayat 10. Coba baca Pak. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Tuh, ada tandanya kan? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya. Artinya orang yang tidak berbuat kebenaran itu anak-anak iblis tandanya. Tapi kalau orang yang berbuat kebenaran itu tandanya anak Allah. Betul? Ya. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya itu tandanya anak setan. Barang siapa yang mengasihi saudaranya yaitu tanda anak Allah. Kan gitu Pak? Ya.
Jadi ada orang kalau bilang tanda-tanda ini ya benar, ada yang dan itu bisa kita pakai di dalam Wahyu 20. Kita buka deh Wahyu 20. Ayat 15. Baca, Pak. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, dalam kitab kehidupan itu ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, artinya ada nggak yang tertulis? Ada. 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 Sama toh? Ada. Yang tertulis itu yang mana? Yang dihakimi menurut perbuatan. Perbuatan yang mana yang namanya tertulis? Yohanes 5 ayat 29. Orang yang berbuat baik akan bangkit untuk mendapatkan hidup yang kekal. Coba buka, Bu. Yohanes 5 ayat 29. Iya. 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Artinya ada orang yang tertulis namanya kalau dia berbuat baik. Gitu. Dan sangat menarik sekali, kitab kehidupan itu dibuka pada saat penghakiman terakhir. Gitu. Menarik sekali. Gitu. Oke, yang lain? Bagaimana dengan ini, Pak? Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi yang minta tanda. Sebenarnya tanda apa yang dia inginkan? Sehingga Yesus memakai tanda Yunus. Gini, orang Yahudi itu menunggu kedatangan Mesias. Mereka ingin tandanya Mesias. Itu aja, Pak. Nggak ada yang lain. Itu ya, Pak, ya. Oke. Iya. Itu orang Yahudi, jangankan orang Saduki. Semua orang Yahudi menunggu kedatangan Mesias. Kamu ini bisa nyembuhin orang begini, mengusir setan begini. Kasih kami tandanya kalau kamu tuh Mesias. Gitu kan? Ya. Angkatan ini tidak akan diberikan kecuali tanda Yunus, gitu kan? Iya. Sebenarnya mereka sudah tahu apa yang telah Yesus perbuat. Mereka sebenarnya harus sudah bisa menilai, Pak, ya, memastikan. Sudah gitu. tahu bahwa ini Mesias. Ya. Cuman satu masalahnya. Masalahnya. Oh. Masalahnya satu, mereka nggak bisa menerima itu Mesias apa? Karena Yesus bermain dengan orang-orang berdosa. Iya. Itu aja. Ya. Itu aja masalahnya. Iya. Dia Ayatnya di mana, Pak? orang. Ayatnya di mana, Pak? Loh, dia dikerumunin kok sama orang-orang susah, orang-orang miskin di mana-mana. Iya. Pemungut cukai, orang berdosa, begini begono. Ya. Dan pemungut cukai dan orang Farisi dan orang Saduki melihat dari jauh, dituliskan. Mereka nggak mau ngumpul dengan orang-orang ini. Mereka ini nggak mungkin. Itu masalah. Ini menarik sekali pernyataan Pak Hendrik, luar biasa ini. Jarang dibahas ini. Ini jarang orang bicara. Jarang orang bicara tentang Yesus. Kok dia kumpulnya sama orang-orang. Bahkan Yesus disebut seorang pelahap, Pak, ya. Bapak tahu zaman dulu waktu Yesus datang ke sebuah kota atau sebuah desa, itu orang berkerumun, berjujul-jujul gitu misalnya, berebutan mau ketemu. Mau ketemu. Zaman sekarang gereja, orang-orang miskin, orang-orang penyakit masuk gereja takut. Takut nggak diterima. Takut. Nah itu kan gimana ya? Takut karena ini orang bau, orang penyakitan, orang miskin, gerejanya mewah, AC. Wih, ini biayanya 10 miliar nih bikin gedung nih. Wah, nggak berani. Dulu orang berjejal-jejal untuk ketemu Kristus. Bahkan mereka mati-matian memegang jumbainya Kristus. Langsung sembuh, Pak. Yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Ya. Langsung sembuh seperti itu, iya. Dan saya yakin bukan hanya itu sebuah cerita tentang orang pendarahan itu dari sekian banyak itu yang menarik gitu. Dan Yesus
saya rasa dalam kehidupan sehari-harinya sudah terlalu banyak menyembuhkan orang. Ya. Itu mengenai perempuan pendarahan tuh Pak ya. Dia dapat ide dari mana Pak? Kok dia bisa bilang asal aku bisa menjamah jubahnya. Padahal dia tidak mengenal Yesus. Ini Nah, ujuk-ujuk muncul Pak. Ujuk-ujuk muncul iman yang sebesar biji sawi. Nah, kita mesti tahu dulu ibu ini dari mana asalnya. Nah, itu dulu kita lihat Nah. ceritanya. Di mana ayatnya? Ceritanya itu. Mananya? Karena dia juga tersandra oleh konteks hukum Yahudi, orang yang berpendarat harus diasingkan. Iya. Di satu tempat tersandra hukum juga itu, sehingga dia tidak boleh minta izin juga. Dia juga pergi ke beberapa kali. Oke, kita baca di Markus 5 ayat 27. Lima ayat 27 Pak, itu jawabannya Pak. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, ya. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya. Nah itu, artinya Yesus sudah mendengar tentang Ya. Kristus kan? Betul, betul. Sudah dapat referensi. Ya, iman timbul karena pendengaran, Pak ya. Ya, dia tahu. Maka saya bilang, Yesus itu dikenal gini deh, nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah jauh-jauh deh. Misalnya ini Pak Urbanus bisa menyembuhkan orang di mana-mana. Semua orang datang ke rumah dia. Terkenal dia langsung. Ya kan? Ya. Jelas Kalau ya? Pak, Jelas Pak. Pak. Kalau Pak Freddy bisa bikin martabak, tidak mungkin terkenal, Pak ya. Bikin babi CI dia terkenal dia. Kan gitu kira-kira ya. Ada lagi yang lain? Pak Herman silakan. Atau Pak Magen. Atau yang lain juga boleh. Bu Ini Sonya. ada Ibu Sonya. Apa kabar Bu Sonya? Silakan Bu Sonya. Bu Sri. Pak Magen dulu, Pak Magen silakan. Pak Hendrik, ini bertanya lagi satu lagi Pak. 5 lagi ya boleh. Kalau nama kita tercatat dalam buku kehidupan itu seperti apa Pak? Apakah saat ini kita bisa tahu itu Pak? Ingat, pada saat kita mengenal Kristus, ya, kita otomatis nama kita tercatat. Asal, semuanya ada asal. Kita melakukan seluruh perintahnya. Gitu. Jadi bedanya kita nih, orang yang percaya sama Tuhan Yesus itu adalah kita nih sudah tercatat namanya di kitab kehidupan. Maka dari itu kita tidak akan mengalami yang namanya pengadilan. Orang namanya sudah tercatat kok di kitab kehidupan, mau apa yang mau diadili? Kan kitab kehidupan itu adanya di tempat pengadilan, di Wahyu 20 itu. Betul? Kok nama kita Betul. sudah ada dan dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4, di dalam Wahyu 20, terus di dalam atau lagi apa saya lupa. Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, pada Kristus, yang mati karena firman Tuhan, mati karena Kristus, kita akan diangkat dahulu. Kalau kita sudah diangkat dahulu, kita sudah dibangkitkan dulu, kenapa kita harus kenapa kita harus diadili? Siap. Kita tidak akan masuk pengadilan. Itu aja, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, itu pengharapan namanya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, kita akan berdoa. Setelah itu, silakan lanjut yang mau sambung Oh lagi. iya, sudah 1 jam. Iya, Cepat ya. Berasa ya. Diskusikan enak. Iya. Saya mohon Pak Anfal mimpin kita dalam doa. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Kita berdoa bersama. Yesus Tuhan dan Allah kami, terima kasih Tuhan, Engkau masih berkenan memberikan kami semua untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah mendengar dan kami telah menyimak dengan baik. Begitu besar kasih anugerah-Mu Engkau berikan buat kami tentang kebenaran firman-Mu, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih dalam. Luar biasa.
Tidak ada kata yang lebih indah yang dapat kami ungkapkan kepadamu. Hanya bersyukur dan bersyukur kepadamu. Biarlah semuanya oleh perkenananmu. Engkau memberkati hambamu Bapak Hendrik yang sudah memberikan suatu kebenaran yang berdasarkan firman yang datang dari Engkau, bukan dari manusia. Sungguh kami bersyukur, ya dan intinya. Segala hormat, pujian, syukur hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Men. Amin. Thank you semuanya. Terima kasih Pak Hendrik. Terima Sama. kasih Pak Ibu. Terima kasih Pak Hendrik. Saya undur dulu. Terima kasih. Pak Hendrik besok Terima kasih pagi-pagi juga harus Pak bangun. Hendrik. Hah? Pak Hendrik Terima besok kasih. pagi, bangun pagi. Iya, besok pagi. Sekarang sudah di mana Pak Hendrik? Di Halo, di Ende. ini nggak lihat Pak Urbanus di depan mata kita. Wah, Pak Urbanus ada situ, gembala sidang itu. Iya. Selamat malam semua. Seru kami sepanjang. Kalau ada Pak Urbanus